kembali di kelas ini. Tapi sebelum dimulai pelajaran, yuk yang mari masih ada sampah di bawah tempat duduknya itu, silahkan diambil sampahnya dulu, dibuang di tempat sampah, dirapikan tempat duduknya yang belum lurus biar lebih kita nyaman belajarnya. Ada sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwasanya at-tahuru satrul iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya, alhamdulillah kelas sudah bersih, rapi. Mari kita mulai belajar kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Doni dipimpin doa pada hari. Berdoa mulai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Sebelum dimulai lagi, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Santi, sakit Santi? Oh ya, semoga yang sakit lekas sembuh dan diberi kesehatan sehingga bisa bersekolah kembali bersama dengan kita di sini. Ya, are you ready? Let's go. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin menanyakan sesuatu kepada kalian tentang yang di sini. Terlihat gambarnya di situ. Apa yang ada di benak dan pikiran kalian ketika mendengar kata matematika? Dinda? Pusing? Dinda pusing? Ya? Sulit? Santi? Banyak rumus? Ya. Ada kalau Al pinter ya. Katanya pusing kalau nggak bisa ngitungnya, kalau pas bisa ya senang, ya hebat. Ada juga yang menyatakan apa? Menyebalkan. Ya, itulah kalimat-kalimat yang harus kita rubah dari saat ini menjadi kalimat yang lebih positif sehingga bisa terframe dalam benak kita bahwasanya matematika itu tidak seperti yang diutarakan oleh kalian tadi. Nah, menjadi kalimatnya seperti ini. Ganti kalimat yang negatif tadi menjadi matematika itu mudah dan menyenangkan, sehingga bisa merubah pola pikir dan mindset kita yang tadinya matematika itu katanya sulit, yang menyebalkan tadi, menjadi kalimat yang matematika itu mudah dan menyenangkan. Mari kita ucapkan bersama-sama, matematika itu mudah dan menyenangkan. Ya, semoga yang sudah kita ucapkan ini menjadi doa dan tersampaikan kepada saraf-saraf kita sehingga kita bisa benar-benar belajar matematika itu secara mudah dan menyenangkan. Oke, hari ini kita mau belajarnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui model pembelajaran kooperatif tipe START, peserta didik dapat menganalisis, mengatur pencacahan, menganalisis aturan pencacahan, ada aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya kemarin, kaidah pencacahan, ada yang masih ingat? Santi? Iya, ada kaidah pencacahan, itu ada aturan perkalian. Ya. Kemudian, apalagi? Ada yang masih ingat kemarin? Iya betul, ada faktorial kemarin. Apa itu faktorial? Iya benar Sinta, itu bahwasanya perkalian bilangan terurut dari 1 sampai dengan n. Gimana lambang faktorial? Ada yang tahu lambang faktorial itu apa? Iza? Iya, lambang faktorial itu dengan tanda seru. Kalau dalam bahasa Indonesia tanda seru itu adalah kalimat perintah. Kalau dalam matematika tanda seru itu untuk notasi faktorial. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Sebelum mulai pembagiannya, ada alur belajar kelompok yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Bahwasanya dalam belajar ini ada komponennya, nanti membuat kelompok, mendapatkan LKPD-nya. Ini sudah Ibu siapkan LKPD-nya. Diskusi dalam kelompok. Nanti dalam diskusi kelompok itu mengisi LKPD. Setelah diisi, didiskusikan, dipresentasikan ke depan hasil diskusinya. Diskusi ada yang mempresentasikan, kelompok yang lain menanggapi. Setelah itu
Setelah selesai diskusi, kegiatan reflektif atau pengambilan kesimpulan. Setelah itu ada penghargaan kelompok, nanti kelompok yang terbaik yang banyak menyampaikan pendapatnya, yang menyampaikan presentasinya, dan terakhir ada penilaian individu. Nah, itu alur belajar yang akan kita pelajari. Selanjutnya, kaidah pencacahan tadi adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan itu dapat terjadi. Menentukan banyaknya cara itu dapat dilakukan dengan aturan penjumlahan yang sudah kita pelajari kemarin, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Faktorial. Ya. Sekarang dibagi LKPD-nya terlebih dahulu. Duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah dapat LKPD semua? Ya, silakan masing-masing anggota kelompok dibaca. Di situ ada problem 1, problem 2. Problem 1 bagaimana pemecahan masalahnya. Problem 2 bagaimana penyelesaiannya. Nanti kalau sudah dipresentasikan ke depan. Nah, ini problem 1-nya. Sudah selesai diskusi semuanya? Siap presentasi ke depan? Ayo kita ulang lagi kalimat positif kita tadi, bahwasanya matematika itu mudah dan menyenangkan. Ya, kepada kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan. Adakah pertanyaan dari kelompok lain yang ingin disampaikan? Oh ya, silakan Dimas. Pertanyaannya disampaikan. Anggota kelompok 1 boleh menjawab pertanyaannya. Iya, betul seperti itu. Sudah terjawab ya. Ada lagi yang ingin disampaikan lagi? Atau ada yang belum jelas? Oh, ada kelompok 5, silakan. Silakan sampaikan apa yang perlu ditanyakan. Ya, kelompok 1 sudah menjawab pertanyaannya. Sampai di sini paham ya? Jadi problem 1 ini adalah pemilihan dari 3 unsur menjadi 2 unsur yang memperhatikan posisinya atau urutannya. Itu konsep, nanti kita ambil kesimpulannya. Problem kedua atau masalah kedua, silakan kelompok ketiga yang mempresentasikan ke depan. Ya, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Anggota kelompok lain yang mau menanyakan atau berbeda pendapat dengan yang disampaikan oleh kawannya di papan tulis ini? Oh iya, kelompok 4, silakan. Gimana? Anggota kelompok 3 tanggapannya, ada yang menanyakan bagaimana jika untuk hasil dari pemilihannya ini ternyata urutannya saja yang tidak sama, tetapi jumlahnya sama. Iya, betul ya. Berarti intinya sebenarnya sama ya, hanya beda pemilihan simbol huruf yang digunakan saja. Bagaimana anggota kelompok yang lain? Adakah masih yang belum jelas? Boleh ditanyakan kepada kelompok 3 yang presentasi ini. Sudah jelas semua? Oh iya, beri aplaus untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, dari problem 1 dan problem 2 tadi, ini kita peroleh hasilnya. Ada permutasi dan kombinasi. Notasi permutasi. Oh iya, yang mau menyampaikan hasil diskusinya jadi kesimpulannya. Oh iya, betul sekali. Permutasi dilambangkan dengan huruf P dan memperhatikan urutan. Kalau kombinasi dilambangkan dengan huruf C, tidak memperhatikan urutannya. Ya, selanjutnya, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo silakan. Ya, Dimas. Ya, problem 1. Itu berarti konsep permutasi. Problem 2 yang tidak memperhatikan itu konsep kombinasi. Sampai di sini ada yang masih belum jelas, boleh ditanyakan. Sudah jelas semua? Baiklah, penghargaan kelompok pada hari ini yang presentasinya tadi terjawab semua dengan baik oleh kawan-kawannya itu kelompok 1 ya. Beri aplaus untuk kelompok 1 yang sebagai pemenang kelompok pada hari ini. Selanjutnya ini definisinya.
Nah, selanjutnya ada uji kompetensi yang harus kalian kerjakan. Ini sebagai penilaian individu. Kalau tadi penilaian kelompok, sekarang penilaian individu. Silakan kalian kerjakan. Ada 2 masalah di papan ini dan dikerjakan dengan penyelesaiannya. Ya, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang permutasi dan kombinasi. Pertemuan selanjutnya kita masuk tentang jenis-jenis permutasi yang lainnya. Ya, silakan dibaca dulu bukunya dan selamat belajar, tetap semangat. Mari kita ucapkan lagi kata positif kita tadi, bahwasanya matematika itu mudah dan menyenangkan. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.